Kalian sering lihat nggak sih petisi-petisi online kayak gini? Kira-kira kenapa ya orang-orang menandatangani petisi tersebut? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flora Amanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dengan NPM 0057. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perceived Behavioral Control Mahasiswa Terhadap Intensi Menandatangani Petisi Online. Pertama, kita mulai dengan pendahuluan. Di pendahuluan ini, berdasarkan Theory of Planned Behavior atau teori perilaku berencana, setiap perilaku dipengaruhi oleh niat yang ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, attitude towards behavior, yang kedua, subjective norms, dan yang ketiga, perceived behavioral control. Nah, ketiga faktor ini yang akan melahirkan intensi. Hal ini tidak terkecuali dalam perilaku menandatangani petisi online. Selaras juga dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya dilakukan oleh Triwibowo pada tahun 2018, menyatakan bahwa petisi online merupakan sebuah perilaku aktif dari tindakan yang direncanakan. Maka dari itu terdapat keterkaitan antara petisi online dengan teori of planned behavior. Nah, tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui lebih lanjut adakah pengaruh antara perceived behavioral control dengan intensi menandatangani petisi online, khususnya di kalangan mahasiswa. Dari pendahuluan dan latar belakang itulah muncul suatu hipotesis, yaitu perceived behavioral control mempengaruhi intensi menandatangani petisi online. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka lebih dulu menggunakan jurnal-jurnal terdahulu dengan beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah aktivisme digital pada mahasiswa. Menurut Gallego dalam Session dan Seeker 2019, partisipasi dalam kegiatan protes sosial dan politik dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Mahasiswa yang termasuk dalam kelompok terpelajar dalam masyarakat menjadi salah satu satuan pertama yang sadar dengan perubahan sosial yang terjadi. Terus karakteristik mahasiswa yang rasa ingin tahunya tinggi, tidak konstan, inovatif, memberontak, revolusioner, serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang membuat mahasiswa berpotensi lebih tanggap terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Selain itu juga berdasarkan data ABGI tentang pengguna internet di Indonesia tahun 2022, usia 19-24 tahun memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 98,64%. Maka dari itu, karena tingkat penetrasi yang tinggi, digitalisasi bukan sebuah hal baru pada usia tersebut. Sebab yang kedua adalah kampanye tanda tangan berbasis online atau yang biasa kita sebut dengan e-petition. Menurut Elsono Kati et al. 2016, petisi offline biasanya menggunakan sumber daya yang besar seperti waktu, uang, dan koneksi. Namun, karena ada perkembangan teknologi dan memungkinkan digitalisasi petisi offline menjadi online, membuat penggunaan sumber daya menjadi semakin sedikit. Jadi, petisi online ini semakin marak digunakan karena lebih sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Petisi online ini kalau kita sering lihat itu misalnya di website change.org. Sebab selanjutnya, sebab ketiga yaitu ada perceived behavioral control dalam teori of planned behavior. Jadi menurut Azen tahun 1991, perceived behavioral control merupakan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Jadi semakin besar sumber daya yang dimiliki dan semakin kecil hambatan yang ada, maka semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan. Selanjutnya di subbab keempat itu ada konsep intensi dalam teori of planned behavior. Masih sama dari Azen tahun 91, intensi atau niat merupakan faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Intensi merupakan sebuah indikasi seberapa besar orang mau mencoba dan seberapa banyak upaya yang direncanakan untuk dilakukan terkait sebuah perilaku. Semakin kuat intensi, maka semakin besar kemungkinan untuk perilaku tersebut dilakukan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam metode penelitian ditentukan juga populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini merupakan mahasiswa Pulau Jawa dengan rentang usia 17-24 tahun. Populasi ini ditentukan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kirik dan Centikaya tahun 2021, individu dengan rentang usia 17-24 tahun memiliki tingkat partisipasi tertinggi pada kampanye tanda tangan berbasis online dibandingkan dengan rentang usia lainnya. Selain itu, mengapa kita mengambil mahasiswa yang di Pulau Jawa? Itu karena berdasarkan data Pededikti Kemendikbud tahun 2020, Pulau Jawa memiliki angka jumlah perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Menurut Desviandi tahun 2010 juga menuturkan bahwa perguruan tinggi negeri maupun swasta di Pulau Jawa relatif memiliki kemampuan istimewa yang kuat sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu,
Mahasiswa perguruan tinggi di Pulau Jawa dengan rentang usia 17-24 tahun menjadi populasi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, sampel yang akan diteliti berjumlah 383 mahasiswa yang digenapkan menjadi 400. Jumlah ini didapatkan melalui perhitungan dengan software G-Power 3.1.9.7. Dengan effect size sebesar 5% atau 0,05 yang kita dapatkan melalui penelitian sebelumnya oleh Armitage dan Conner di tahun 2001. Kita juga menggunakan margin of error sebesar 5% dan power sebesar 95%. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah non-probability sampling, khususnya convenience sampling, dengan menggunakan kuesioner. Pengertian convenience sampling sendiri merupakan metode penelitian sampel secara bebas sesuai dengan kehendak peneliti. Teknik tersebut dipilih peneliti dengan mempertimbangkan luasnya populasi dan banyaknya jumlah sampel, sehingga relatif sulit untuk memperoleh informasi mengenai keseluruhan identitas populasi. Peneliti menggunakan kuesioner secara daring dengan media Google Form. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan dilakukan 3 uji. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear. Di uji validitas, seluruh item sudah dinyatakan valid karena di rotated component matrixnya sudah di atas 0,4. Bisa dilihat dalam item B1 sampai dengan B4 di komponen 2 itu sudah di atas 0,4 semua, dan juga di item I1 sampai dengan I3 di komponen 1 sudah di atas 0,4 semua. Itu menyatakan bahwa seluruh itemnya valid dan tidak ada yang dihapus. Selain itu juga didapatkan hasil KMO di atas 0,5, tepatnya di 0,863, dan juga signifikansi Bartlett test sebesar 0,00 atau di bawah 0,05. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas bisa menggunakan nilai Cronbach alpha. Kedua variabel memiliki Cronbach alpha di atas 0,6 yang menyatakan bahwa kedua variabel sudah reliable. Tepatnya di variabel X perceived behavioral control memiliki Cronbach alpha 0,827 dan variabel Y intensi menandatangani petisi online memiliki Cronbach alpha 0,926. Yang terakhir ada uji regresi linear. Berdasarkan hasil uji regresi linear didapatkan signifikansi untuk pengaruh X, yaitu perceived behavioral control, terhadap Y, yaitu intensi menandatangani petisi online sebesar 0,000. Hasil ini berada di bawah 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 14.827, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, yaitu perceived behavioral control mempengaruhi intensi menandatangani petisi online, diterima. Nilai T hitung yang positif juga mengartikan bahwa pengaruh yang timbul merupakan pengaruh positif. Selain itu juga didapatkan nilai korelasi atau hubungan atau R sebesar 0,596. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,356 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 35,6%. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perceived behavioral control mempengaruhi intensi menandatangani petisi online. Pengaruhnya merupakan pengaruh positif dan sebesar 35,6%. Sekian pemaparan dari saya, semoga yang dipaparkan bermanfaat. Terima kasih.